Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Titin Ungsianik, dosen Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi materi tentang kontrasepsi. Materi ini dibagi menjadi 4 bagian, dan saat ini kita akan membahas bagian yang keempat. Sumber utama pada presentasi saya kali ini adalah dari buku Maternity and Women's Healthcare, karya Loudermilk, Perry, Cation, and Alden tahun 2016. Pada bagian yang keempat ini, kita akan fokus membahas metode kontrasepsi yang terdiri dari pembedahan dan juga metode kontrasepsi dengan laktasi. Sterilisasi yaitu prosedur pembedahan untuk menghentikan kesuburan. Saudara bisa lihat gambarnya ada di sebelah kanan bawah. Dilakukan oklusi atau penghalangan pada saluran untuk sel telur, yaitu tuba falopi, dan juga saluran untuk sperma, yaitu vas deferens. Juga bisa dilakukan operasi pengangkatan ovarium atau ovorektomi, atau pengangkatan rahim atau histerektomi, sehingga terjadi sterilisasi yang mutlak. Sterilisasi pada perempuan biasanya dilakukan bilateral tubal ligation atau ligasi pada kedua saluran tuba falopi. Dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau sekitar 24-48 jam setelah melahirkan. Jika sterilisasi dilakukan sebagai prosedur interval, yaitu dilakukan pada setiap saat pada fase menstruasi, maka sebelum dilakukan pembedahan, perlu dipastikan bahwa perempuan tersebut tidak hamil. Laparoskopi atau mini laparotomi bisa dilakukan untuk melakukan ligasi tuba atau elektrokoagulasi tuba atau pemasangan pita atau klip. Elektrokoagulasi dan ligasi tuba merupakan metode permanen, yang artinya setelah dilakukan ini tidak bisa dikembalikan menjadi subur kembali. Pemasangan pita atau klip ini bisa dilakukan sehingga ada kemungkinan untuk dilepas kembali dan lubang tuba falopi kembali paten atau bisa berfungsi kembali. Anestesi lokal, regional, atau umum biasanya dilakukan pada saat oklusi tuba, dan puasa biasanya dianjurkan lewat tengah malam apabila operasi akan dilakukan pada pagi hari. Sayatan kecil dibuat di dinding perut di bawah umbilikus, dan setelah operasi biasanya perempuan merasakan ketidaknyamanan sehingga diperlukan analgesik ringan, misalkan acetaminophen. Ini adalah gambar dari prosedur ligasi tuba. Bisa dilihat gambarnya di sebelah atas, ini adalah prosedurnya. Kemudian di sebelah bawah, ini adalah tipe-tipe dari ligasi tuba, yaitu ada yang banded atau diikat, ada yang dipotong, ada juga diikat dan dipotong, dan bisa juga dipasang klip. Selanjutnya, bisa juga dilakukan sterilisasi transservikal. Pada prosedur ini, histeroskopi dapat dilakukan untuk menyuntikkan agen oklusi ke dalam saluran tuba. Bisa dilakukan dengan sistem Assure namanya, yaitu metode sterilisasi interval atau dilakukan bukan pada masa nifas. Perangkat Assure ini mengandung serat polyester di dalam kumparan logam. Bisa saudara lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Alat ini dimasukkan dengan kateter kecil melalui vagina dan leher rahim. Masuk terus sampai ke saluran tuba. Alat ini menstimulasi bekas luka sehingga terbentuk jaringan parut dan menyumbat saluran tuba sehingga mencegah konsepsi.
Prosedur ini dilakukan tanpa operasi dan tanpa anestesi. Mungkin dirasakan ketidaknyamanan ringan sampai sedang sehingga diperlukan analgesik. Pada prosedur ini, metode ini tidak segera efektif, atau artinya bukan berarti setelah dilakukan prosedur ini langsung tidak bisa hamil. Karena setelah dilakukan prosedur ini diperlukan waktu sekitar 3 bulan sampai terjadi penyumbatan tuba oleh jaringan parut. Tingkat kegagalan dari sterilisasi transservikal ini adalah sekitar 1,1%. Selanjutnya mari kita bahas rekonstruksi tuba. Rekonstruksi artinya kalau sebelumnya sudah pernah dilakukan sterilisasi, maka kemungkinan perempuan ini ingin hamil lagi dan ingin diperbaiki saluran tubanya. Jadi disebut reanastomosis atau pemulihan kontinuitas tuba. Prosedur ini mahal dan sulit karena memerlukan pembedahan mikro dan hasilnya juga tidak pasti. Tingkat keberhasilannya tergantung dari luasnya kerusakan tuba. Risiko kehamilan ektopik setelah tuba reanastomosis sekitar 1-7%. Selanjutnya mari kita bahas sterilisasi pada laki-laki yang disebut sebagai vasektomi. Vasektomi adalah penyegelan, pengikatan, atau pemotongan vas deferens, sehingga sperma tidak dapat keluar dari testis menuju penis. Bisa saudara lihat gambarnya di sebelah kanan bawah. Sterilisasi pada laki-laki dapat dilakukan dengan anestesi lokal dan secara rawat jalan. Vasektomi ini dianggap sebagai metode permanen karena pembalikan atau jika laki-laki ini ingin kembali subur, umumnya sulit atau tidak berhasil. Metodenya bisa dengan konvensional, yaitu dengan sayatan pisau bedah, bisa juga dengan tanpa pisau bedah, yaitu dengan tusukan kecil. Caranya adalah menutup vas deferens dengan ligasi dengan jahitan, pembelahan, kauterisasi, pemasangan klip, eksisi segmen vas deferens, interposisi fasia, atau kombinasi. Kompres es pada skrotum biasanya diperlukan untuk mengurangi pembengkakan dan rasa tidak nyaman. Setelah operasi, biasanya dirasakan nyeri tekan pada skrotum sehingga diperlukan istirahat sekitar 2 hari. Jahitan pada kulit bisa dilepas 5-7 hari post-operasi. Perlu waktu 1 minggu sampai beberapa bulan untuk membersihkan sperma dari salurannya, sehingga setelah dilakukan vasektomi bukan berarti langsung steril, tapi perlu beberapa bulan untuk betul-betul bersih. Vasektomi tidak berpengaruh pada potensi atau kemampuan mencapai dan mempertahankan ereksi atau volume ejakulasi. Produksi testosteron terus berlanjut dan karakteristik seks sekunder tidak terpengaruh. Produksi sperma juga terus berlanjut, namun karena tidak disalurkan keluar, maka sperma dilisiskan oleh sistem kekebalan tubuh. Komplikasi yang bisa terjadi diantaranya adalah perdarahan. Ini biasanya perdarahan eksternal, kemudian juga reaksi pada jahitan dan reaksi terhadap anestesi. Tingkat kegagalannya adalah sekitar 0,15%. Selanjutnya, mari kita bahas rekonstruksi tuba pada vas deferens. Diperlukan bedah mikro untuk reanastomosis saluran sperma dan kesuksesannya bisa lebih dari 90%. Namun kembalinya tingkat kesuburan ini bervariasi antara 38 sampai 89%. Vasektomi mungkin mengakibatkan perubahan permanen pada testis, sehingga sulit untuk dikembalikan kesuburannya. Dan diperlukan penelitian lanjut mengenai hubungan antara vasektomi dengan kanker prostat.
Untuk prosedur sterilisasi, ini ada aspek legal yang harus diperhatikan, yaitu usia laki-laki atau perempuan yang dilakukan sterilisasi ini harus lebih dari sama dengan 21 tahun. Informed consent harus mencakup penjelasan mengenai risiko, manfaat, dan alternatif. Pernyataan yang menggambarkan sterilisasi sebagai metode pengendalian kelahiran yang permanen dan tidak dapat diubah juga harus disampaikan. Dan pernyataan yang mewajibkan masa tunggu 30 hari antara pemberian persetujuan dan sterilisasi. Informed consent harus betul-betul dipahami oleh pasien. Jika diperlukan, juru bahasa juga harus disediakan untuk membacakan dan menjelaskan informed consent tersebut. Intervensi keperawatan pada sterilisasi, yang pertama adalah beri informasi tentang alternatif atau kontrasepsi lain selain sterilisasi. Jadi pastikan bahwa pasien betul-betul memahami bahwa ada beberapa pilihan yang bisa dia pilih. Dengarkan pendapat atau perasaan pasien dan motivasinya untuk memilih sterilisasi. Catat informasi yang dapat menjadi dasar rujukan ke klinik KB, pekerja sosial psikiatris, atau pelayanan kesehatan yang lainnya. Beri informasi tentang prosedur, ketidaknyamanan, atau rasa sakit yang mungkin terjadi, dan jenis perawatan yang diperlukan. Jelaskan bahwa tubektomi dan vasektomi tidak memengaruhi kualitas hubungan seks. Pada praoperasi, diperlukan pemeriksaan psikologis, fisik, dan lab, serta pasien dipuasakan mulai dari tengah malam apabila operasi akan dilakukan pada pagi hari. Pada pasca operasi, dilakukan pemulihan setelah anestesi, perlu dipantau tanda-tanda vital serta keseimbangan cairan dan elektrolit, perlu dilakukan tindakan pencegahan atau identifikasi dini dan pengobatan terhadap infeksi atau pendarahan. Perlu juga dikendalikan ketidaknyamanannya, serta perlu dinilai respons emosional pasien. Untuk discharge planning, beri instruksi tertulis untuk mengamati dan melaporkan gejala dan tanda komplikasi, jenis pemulihan yang diharapkan, serta tanggal dan waktu untuk janji tindak lanjut. Selanjutnya, mari kita bahas metode amenorelaktasi atau MAL. Bisa dilihat gambarnya di sebelah kiri, yaitu pada saat bayi menghisap ASI, terjadi lonjakan hormon prolaktin yang akhirnya menstimulasi, menghambat produksi estrogen sehingga menekan ovulasi. Metode amenorelaktasi merupakan metode kontrasepsi sementara yang sangat efektif. Metode amenorelaktasi bekerja paling baik jika ibu menyusui secara eksklusif atau hampir eksklusif. Jika ibu tersebut belum mengalami menstruasi sejak melahirkan, dan jika bayi berusia kurang dari 6 bulan. Efektivitas dapat ditingkatkan dengan pemberian ASI yang sering dengan interval kurang dari 4 jam di siang hari dan kurang dari sama dengan 6 jam pada malam hari. Durasi setiap pemberian ASI yang lama dan bayi tidak diberi makanan tambahan seperti susu formula dan lain-lain. Perubahan pola menyusui atau pemberian makanan tambahan dapat meningkatkan risiko kehamilan. Tingkat kegagalan dari metode amenorelaktasi ini adalah sekitar 1-2%. Tabel berikut menjelaskan beberapa diagnosis keperawatan serta intervensi yang perlu dilakukan pada pasien dengan kontrasepsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.